Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat 46 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu datanglah kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapa, oleh karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, juga anugerah-Mu, Engkau turunkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menggenapi firman-Mu, bahwa Anak Manusia mati di kayu salib untuk kita semua. Bapa, ampuni kami, karena kami sering tidak memahami dan tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Hari ini kami letakkan tubuh roh jiwa kami sekali lagi. Biarkan urapan-Mu bekerja di tengah-tengah kami, karena Kau
pagi itu datang dari Engkau, turun mengurapi dan mementeraikan anak-anak-Mu. Jadilah seperti apa yang Kau kehendaki. Izinkan kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu, tetapi lebih dahulu kami akan menyaksikan film. Bagaimana film pendek ini menerangkan tentang curahan hati Tuhan. Dan di sanalah kekuatan ilahi turun melingkupi anak-Mu, sehingga turunlah malaikat menguatkannya. Dan di sanalah kemenangan menjadi bagian kehidupannya. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami semua di sini siap mendengarkan sabda firman. Dalam nama Tuhan, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Saya akan duduk, kita akan menyaksikan filmnya. My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. Abba. Father. All things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Sleepest thou? Couldst not thou watch 1 hour?
Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Whom seek ye? Jesus of Nazareth. Betrayest thou the Son of Man with a kiss? I have told you that I am he. If therefore ye seek me, let these go their way, that the saying might be fulfilled which he spake, of them which I have given thee, have I lost none. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it? Berikanlah pada Tuhan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar satu firman Tuhan mengenai kekuatan ilahi. Saudara, hidup di dunia ini berat. Tinggal bagaimana cara saudara melakukannya untuk mencintai Tuhan. Karena kekuatan ilahi ini tidak bisa diukur dengan logika atau perasaan. Karena kekuatan ilahi ini datang dari surga dan ke segala penjuru. Tuhan memberikan kuasanya. Tidak betul di ujung bumi maupun di bawah, di atas maupun di samping, asal kita menjadi miliknya yang sah dan kita tidak mengkhianatinya. Tuhan bela kita. Mari kita akan simak kekuatan ilahi gambar yang pertama. Mengapa di tengah-tengah itu ada Yesus sebagai juru selamat? Karena kita tahu bahwa penebusan itu adalah keselamatan bagi seluruh dunia. Karena gambar di tengah-tengah ini menggambarkan tentang terang yang paling terang di antara lingkaran-lingkaran itu. Karena kita hidup di dunia, makanya kita lihat lapis-lapis ini, saudara ya. Di tengah-tengah adalah kemuliaan Tuhan, full, sempurna, dan tidak bercacat celah. Walaupun Tuhan turun ke dunia, Dia menjelma menjadi anak manusia. Dia juga merasakan lapar, menangis, dihina, dicaci. Bahkan tidak ada harganya di hadapan kerumunan orang yang sudah ditolongnya. Tapi sinar itu
memperlengkapi kehidupan langkah-langkah Yesus untuk memerangi dunia. Karena dunia ini fana, banyak penguasa-penguasa tidak benar, maka terang itu menerobos atau menembus di dalam ruang kehidupan kita. Dan lingkaran kedua, mengapa ada warna merah, kuning, hijau, dan ada langit-langitnya, itu menggambarkan dalam dunia roh adalah hawa, aura. Tahu aura? Manusia ini, kalau orang dunia bilang panas hoi, begitu setan ada, dia takut sebenarnya. Tapi karena kita punya salah, hawa panas itu tidak ada. Aura panas itu dari Tuhan. Dan kita tidak menceritakan tentang aura panas atau dingin, tapi kita tahu bahwa lingkup yang nomor 2 itu, lingkaran nomor 2 itu menggambarkan tentang dunia. Ketika kamu hidup di dunia, tolong oleh hima Shekhinah, Allah Bapa itu memberikan kepadamu jalan yang terbaik. Dan Allah menciptakan manusia itu selalu bahagia dan tercukupi. Bagaimanapun juga lingkup yang lingkaran 2 ini, banyak sekali penguasa-penguasa dunia ini yang ikut campur di dalam duduk perkaranya, sehingga kita ditipu orang, dihianati teman, tidak ditepati janjinya. Itu sudah terjadi di zaman nenek moyang dahulu. Kebohongan, kebencian, pembunuhan itu sudah terjadi di dalam kitab Kejadian. Aura itu semakin pekat. Jadi hubungan antara Yesus Kristus sebagai juru selamat itu bukan diputuskan, itu diselewengkan, di jalurnya itu disalahkan. Makanya kalau orang bilang dosa dan kesucian tuh selit gitu aja, kamu sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita tidak ketara karena tidak ada batasnya. Jadi lingkup yang kedua itu tidak terbatas sampai kita mati. Itu lingkup kita, pribadi kita secara tubuh, roh, dan jiwa. Makanya pada waktu kita melihat tadi filmnya, Yesus itu sudah mengungkapkan isi hatinya. Apa tadi ungkapannya? Mimiknya sudah sedih, dan dia berkata apa? Terasa mati, benar? Hatiku sedih, terasa mati rasanya. Hidup ini enggak kerasa apa-apa. Kenapa? Karena ke depan dia tahu betul apa yang terjadi dan apa yang akan sebentar lagi dialaminya. Itu menyakitkan. Sampai pada penguburan pun banyak hal yang terjadi. Setelah bangkit, itulah kemenangan bagi anak raja. Mari kita masuki, saudara. Kejadian di Taman Getsemani ini adalah kejadian yang luar biasa yang harusnya kita paham. Kalau di dalam dunia roh, mengapa dia memanggil muridnya 3? Karena ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Jangan perhatikan tadi kronologi pembacaan puisi tadi. Tuhan mengambil muridnya berapa kali? 3 kali juga. Dia mengingatkan tubuh kita, mengingatkan roh kita, mengingatkan jiwa kita. Tapi Tuhan tidak pernah menghakimi, memarah-marahi muridnya. Tidak. Tak kuat, saudara. Akhirnya dia jatuh dan dia menangis di situ. Allah Bapa itu, saudara, dan dia mencintai semua, baik itu anaknya yang itu manusianya yang diciptakannya. Turunlah malaikat untuk menguatkan Yesus. Jadi kan kita lihat, saudara, ya, dikuatkan, baru dia bangun, walaupun dia sudah berdoa. Doanya apa lagi?
Dia sudah mengucapkan syukur, menyembah pasti itu, memulakan nama Bapaknya di surga. Akhirnya dari kisah itu endingnya, saudara, bicara apa? Ya Bapa, jika sekiranya berkenan, gitu ya, bahasa sehari-hari, lalukanlah cawan ini dari hadapanku. Apa cawan itu, saudara? Ya, hidup kita, pemberontakan kita, dosa-dosa kita, lalukanlah cawan ini dari hadapanku. Itu sambil komentar, saudara. Sampai dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa peluhnya itu seperti darah. Itu berarti menandakan benar-benar. Kalau orang dokter bilang itu depresi, tapi kalau di dalam roh dia bergumul mati-matian. Dan dia tidak tahan. Aku ini selama melayani 30 tahun, kok manusia kok kayak gini? Gitu dasarnya gitu sebenarnya. Kalau logika. Tapi Tuhan tidak peduli. Dia hanya melakukan kehendak Bapa. Tetapi jangan kehendakku, jangan kemauanku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu saja yang jadi. Dan terjadilah. Kasarannya, aku rela sudah, aku siap. Makanya kalau kita ada nyanyian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, gitu. Saat ini, itu sungguh-sungguh enggak, saudara? Itu ajaan roh, tubuh roh jiwa kita seperti murid Tuhan Yesus tadi. Tunggu di sini ya. Kasaran sehari-hari, saudara. Sambil menatap wajah murid. Dia tahu pasti nanti tidur, gitu, saudara. Karena dia tahu ke depannya dia Maha Kuasa. Tapi dia lewati dengan kasih. Dia tidak bilang, aku tahu kamu nanti tidur. Tinggallah di sini sesaat dan berdoalah. Ya Guru. Jalan dan berdoa, menangis, memuji Tuhan, memuji Bapa di surga. Begitu dia merasa tertidur muridnya, dia harus banguni. Itu nasihat pertama. Lalu dipanggil Petrus, ya kan? Kenapa dipanggil Petrus? Karena Petrus batu karang yang teguh. Dia dipakai oleh Tuhan karena dia siap sampai mati. Kata apa Yesus? Masa kamu enggak bisa menunggu dalam barang 1 jam aja berdoa? Alah kamu, supaya kamu tidak kena pencobaan. Petrus kakak-kakak, iya Tuhan. Pertama ya, oh iya Tuhan, malu. Kedua, gak malu lagi sudah. Melanggar kedua, terus gak malu lagi. Jalan terus, itulah hidup manusia. Melanggar pertama, oh gak popo. Kedua, terus jalan aja, gak sadar. Bahwa kata-kata Tuhan itu sangat berguna. Berjaga-jagalah kamu, supaya kamu gak kena percobaan kalian. Ya aku capek Tuhan. Nah, saya ngomong gitu saudara. Sama. Ketika Tuhan berkata, jaga-jagalah kamu ya anakku. Aku capek. Sampai kapan ini? Jawaban belum ada. Sampai kapan aku terus berdoa? Pusing rasanya. Aduh jenuh. Sama seperti itu saudara. Hati Tuhan itu semangul itu apa ya? Tersentuh. Dan dia ingin mereka semua jadi milik Allah. Dia hanya menatap tajam, memandanginya, dan hati yang hancur. Sampai dia jalan dulu, tahu mulai, kok kayaknya harapan saya kan tidak ada harapan. Lo mulai secara fisik tidak akan mampu. Sampai dia jatuh lagi dan berlutut dan dia sejadi-jadinya. Ya apa sudah kehendak Bapa harus mati di kayu salib. Lalu yang ketiga, masa pertama nggak didengar, tapi kaget. Setelah apa? Begitu ditegur spontan gitu ya. Oh ya aku tadi ini. Ya. Kedua, aku capek.
Ketiga, bangun. Sudah waktunya hampir tiba. Loh, ini sudah pakai tangan. Sudah waktunya. Sudah ditunjukin semuanya, ini melingkar ular begitu. Tetap aja kita double. Kasarannya gitu sebenarnya. Mulai Indonesia juga gitu. Gak ada respon pelayanan, tidak ada respon untuk maju, tidak ada respon untuk apa. Dia cuma, apa maksudnya? Nggak tahu sih. Jadi ketika kita melanggar pertama, kita tuh respon sebetulnya. Oh ya ampun ya, tetapi begitu langgar kedua, kita udah slow. Maksudnya dalam hati, ya usah mengalir, tapi kita bertanya-tanya, maksudnya apa kok suruh jaga-jaga? Bukankah Yesus itu kan guruku, kamu bilang sampai terjadi apa-apa, itu kan kesannya dia, logikanya dia. Tapi penggenapan firman itu harus terjadi, bukan takdir. Sama hidup kita ini, penggenapan firman terjadi dalam rumah tanggamu, penggenapan firman terjadi dalam rumah tanggamu dan pekerjaan. Itu digenapi, saudara. Setelah itu waktunya jadi baca tinggalkan. Tapi mulutnya wis capek, itu menandakan tidak ada signal hubungan Tuhan dengan muridnya. Betapa hancurnya. Sudah pernah dia nanti oleh orang yang dicintai. Menyakitkan. Dan itu membuat kita tidak percaya. Itu membuat kita ngedrop. Tapi Tuhan itu kasih adanya. Sekalipun pada waktu sudah tiba, dia tahu diberikan kekuatan dari malaikat Tuhan dan dia cuci mukanya. Karena habis menangis, mendol mungkin matanya, tak tahu. Pokoknya dia cuci muka dan melapat. Dia pun masih sempat mengambil nafas dalam-dalam. Sumpah, saudara. Selama 30 tahun aku melayani di bumi, respon mereka tidak ada. Bahkan dia tanya, salibkan dia, salibkan dia. Sudah tidak usah jauh-jauh. Ketika semua datang dan juga ahli-ahli Torah datang, dia berkata, ini memang ajaran sesat. Ya. Apa kamu anak Allah? Kamu menyebut kamu anak Allah? Berkata, tapi orang Farisi dan ahli-ahli Torah tidak mau menangkap. Dia lihat juga. Disuruhlah muridnya Yudas, karena sudah dibeli dengan 30 keping perak perjanjiannya. Hati-hati. Juga seperti Yudas. Nah, aku tak menjual 30 keping perak. Tidak memang. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita berputar seperti saya waktu masih remaja. Dalam bantuan Pak Bukti, aku dihina, tidak pernah apa-apa. Aku tak kerja keras, saya tidak kemana-mana. Waktu saya meninggal pelayanan, saya tidak kemana-mana. Saya menjadi pekerja ulet. Tuhan biarkan, dibiarkan. Tuhan berkati, diberkati. Tidak kekurangan, saya bisa begini, bisa begitu. Bukan begini, begitu. Itu kesenangan saya, untuk keluarga. Karena saya kakak nomor 1. Saya selesaikan tugas saya. Bagus naik daun. Begitu naik daun, bukan Tuhan lagi. Tuhan bicara lagi. Hei, kamu hambaku. Saya ketawa. Saya lebih baik kerja. Karena saya tidak pintar ngomong. Saya aja kalau ngelesing Tuhan berdek sudah. Wah, nusun kata-kata beda keliru. Karena yang ngelesing tempat saya bukan anak remaja. Orang yang sudah sepuh-sepuh, orang tua, mudah tersinggung. Jadi saya harus pakai jiplakan, saudara. Tapi kalau resep saya tidak perlu, karena saya sudah hafal. Tapi kata-kata ini loh, saudara, yang saya tidak bisa. Tapi Tuhan tetap satu kali, ya kayak itu. Ayo kamu jangan tertidur doa. Saya juga cuma bilang, ayo kamu melayani aku. Aduh, aku bukan hamba. Dua dari teman-teman gereja. Ayo dia, udah aku repot dengan kerjaan. Yang ketiga, hamba Tuhan sendiri. Aduh om, tante, maaf. Ambil saya orang mati darah.
Nanti kalau saya ada waktu, saya akan masuk dalam pelayanan. 3 kali waktunya sudah tiba. Iblis tahu. Wes, udah Tuhan. Ya apa? Tidak ada sumber tak buat sakit. Sekarang tidak ada obatnya di mana-mana. Dibuka kronologinya, oh dia harus lewat koma. Silakan. Rancangan yang Tuhan sudah berikan itu, iblis tidak tahu. Kematian di tangan Tuhan, tangan Allah Bapa. Begitu saya koma, Tuhan bekerja. Intinya seperti itu. Jadi kekuatan ilahi ini, lingkaran yang kedua ini, kita harus waspada karena kita akan terbawa dengan arus dunia. Paham, saudara? Lalu lingkaran yang ketiga, luas tidak terbatas, itu adalah alam roh kematian. Contohnya, kalau seseorang pengen kaya, dia berjanji dengan iblis dengan memakai darah, itu sudah alam yang ketiga. Ya sudah, yang tidak terbatas, semuanya itu kematian. Itu alam yang di luar lingkaran. Jadi orang ini hanya menunggu saatnya mati. Selama dia memberikan korban nyawa, dia tidak mati. Tapi kalau dia kehabisan nyawa, dia yang kena. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita tidak boleh ke lingkaran itu. Bagaimana caranya? Masuk di dalam kebenaran Allah yang di tengah, yang terang itu. Amin. Nggak bisa lah, Bu. Saya ini bukan dunia roh. Lah, Tuhan tidak melihat kamu bisa masuk dunia roh atau tidak. Dengarkan. Kalau toh saat ini saudara diterangkan seperti itu adalah anugerah. Saudara tahu sekarang, oh, aku tidak boleh ke sana. Betul nggak? Jadi kalau kita percaya, asal kamu percaya kepadaku, kamu tuh sah menjadi anakku. Dan aku memberikan Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan tinggallah kamu di dalam Yerusalem. Itu adalah tubuh roh jiwamu bersama di dalam satu bagian di dalam Tuhan. Jangan mikir kiri kanan, saudara. Bukan kita cuek dengan keluarga, saudara. Suara sumbang itu banyak, saudara, yang menurunkan saudara dan menggeret saudara ke alam-alam yang tidak baik. Dan kita tidak perlu ke sana. Amin. Kita harus fokus ke dalam panggilan Tuhan, di mana kamu pernah mati. Kamu bersama. Buatlah misbah pujian penyembahan itu sampai kamu merasakan hadirat Tuhan menjamah kamu. Amin. Itu yang penting. Lalu kita lihat lagi yang kedua, gambar kedua, saudara. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, ini ya saudara, janjinya Allah kepada kita. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi saudara, Lukas 11 ayat 9 ini adalah janji Allah yang kudus diberikan kepada manusia yang percaya dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwa, dan segenap tubuhmu. Sekarangnya apa, Bu, supaya aku bisa melakukan Lukas 11 ayat 9 ini? Ya, kita tarik lagi dengan kisah tentang Tuhan Yesus tadi. Mintalah. Kita itu tidak pernah minta, saudara. Masih minta, Tuhan, aku minta beri kesembuhan. Ya toh, Tuhan, aku minta beri kekuatan iman. Tuhan, aku minta selesaikan masalah. Tuhan, aku minta. Kan gitu, kita memohon, kita meminta, saudara. Tuhan berkata, minta, oh, gitu sehari, maka akan diberikan kepadamu. Tak kasih kamu, kata Tuhan itu kasar bahasa sehari-hari. Tetapi harus ada ngerti, saudara, itu kehendak Bapa. Kalau itu menjadi kehendak Bapa, aku beri. Paham, saudara? Contohnya kayak apa? Ini anak kecil aja, saudara ya. Saya kan tidak bisa masuk ke hal-hal yang gitu. Pokoknya anak kecil aja. Anak kecil ini baru berumur 5 tahun. Ma, Pak, papanya kaya raya, Pak, aku minta mobil. Oh ya, tak beli, kasih mobil. Mau nggak? Mau mainan? Nih, ya mobil sungguhan. Loh, anak 5 tahun bisa setel lah, saudara. Mobil sungguhan. Halo? Nggak bisa kan? Kalau belum waktunya
saya melihat tab itu, waduh pokoknya saya hati-hati anak sekarang. Saya lihat macam-macam kan belum waktunya saudara. Saya bilang jangan belum, tapi dia tahu ngeledek itu paling leon sekecil. Ditutupi dia, apa kok ditutupi? Apa ada jadi mati aja. Saya tahu pasti ada yang pelanggaran. Loh kita tuh tahu itu melanggar, tapi jangan dijablas terus. Kalau diteruskan nanti kita masuk ke lingkaran yang kedua tadi. Lama-lama kita masuk ke lingkaran yang tidak terbatas. Maukah kita ke sana? Gak mau. Ya jangan melanggar. Intinya seperti itu. Mari kita imani minta, minta, tapi jangan menuntut. Minta Tuhan beri kuasa, tak serah. Seperti hari ini, sebentar saya akan keluar kota. Jadi kalau anak atau cucu sakit, pikiran tidak sudah. Halo? Pikiran dong. Saya nggak mau pelayanan pikiran keluarga. Jujur. Saya bilang Tuhan, tak serah. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Karena waktu jalan terus mau doa sama-sama, sih tidur. Saya tahu mereka bekerja, mungkin capek, pilek-pilek. Satunya nggak masuk kelas, sudah 2 hari. Jadi hati ini rasanya sedih. Ya apa caranya? Sudah tak selama. Begitu kita satu saat hari ini juga kita lagi berdoa dan bicara ambilin air putih. Saya bingung air putih itu di mana? Ini loh kita lagi ingat tempat rumah makan. Loh, depanmu tuh ada. Nah, saya itu kan tidak mikir depan, bukan malam. Pokoknya ada air. Saya ambil, saya doain. Begitu saya doain, saya mikir, saya kok tidak permisi sama pemilik, enggak. Aku akan gerakkan dia rela. Doa. Begitu doa, iblis masuk lagi, saudara. Mana mau mereka mau minum? Wisata. Saya bilang, hanya kehendak Bapa yang jadi. Kalau air ini menjadi bagian dia, pasti bisa. Saya tahu apa yang terjadi. Begitu saya sampai, saya ingat ini lupa air ya. Saya doa sepanjang jalan sampai naik ke atas. Mereka ada yang main, mereka ada di meja makan. Kita ngomong sebentar, harus satukan dengan darah Yesus. Hancurkan semua batuk, pilek segala macam. Supaya saya tenang di dalam pelayanan. Amin. Hanya saya ambil pikirkan gelas minum, saya ada, di sini ada di depannya anak saya Andreas, tak kasih sedikit, tak bagi minumannya. Apa? Akhirnya itu kita ada di puasa doang. Terus mantu saya minumannya dikasih air lagi boleh. Kayak ada rasa sesuatu, bukan pengorbanan, sesuatu kuasa yang menggerakkan mereka. Jangan minuman si itu ya, tidak sisa eman-eman jadi doa. Oh ya, saya lari ke anak saya, cucu saya, ayo sini, orang yang datang tuh, katanya, ayo mana, ini minum sini, mana, jadi seperti mereka tuh haus dengan air itu, makasih, lu masih kurang, nanti sabar, itu lewat, saya diuji harus, ya sudah biarin aja, tak pegang itu, sampai sini, sini. Apa? Tak kasih, enggak, kamu juga minum. Ada 1 gram. Oh ya wes. Hanya, mana? Gelas mana? Tidak ada. Tuhan ini aja. Gelasnya. Ambil. Dia malah bilangnya, pantesan. Gelasnya tak cariin loh, Ma. Tidak ketemu. Ma ya ada di tangannya, Ma. Saya sih juga tidak tahu. Saya ada di samping. Itu pikiran saya. Minum. Tapi sedikit ini. Botol kecil segini ini dibagi dengan beberapa dan keluarga saya. Berdoa dan minum, ada sisa. Ada roh Allah, saya minum, saya lega saya. Jadi saudara, apa yang Tuhan sudah sediakan kita minta. Kita tidak minta macam-macam, tapi terus gerukoti kita harus bertahan. Akhirnya begitu sudah selesai, saya berangkat dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka ada sukacita. Dan saya tahu itu gerakan Tuhan. Amin. Jadi kalau saya mendapatkan pertolongan dari Tuhan, rasakan saudara tidak. Dengan seperti itu. Jadi mintalah
apapun yang kamu harap, minta. Tapi kalau kehendak Tuhan itu disediakan semua. Jadi kita harus belajar seperti itu. Minta tapi jangan menuntut. Aku harus begini, kok enggak amu. Enggak bisa. Sama seperti Yesus minta ya apa-apa juga boleh. Karena cawan ini dari hadapanku di bahasa sehari-harinya. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Itu doa yang bagus sekali yang kita masuk untuk pelajaran kita. Ya kan? Intinya seperti itu. Kemudian carilah, maka kamu akan mendapat. Maksudnya apa? Carilah apa? Kita meminta, memohon. Jangan berhenti sampai di situ dan menunggu apa Tuhannya. Halo? Menunggu apa? Nah, janjinya segini loh. Kok datang tahu-tahu main malam. Nah, itu berarti menunggu hamba Tuhannya. Jadi saudara, ketika selesai diurapi, diberkati, dilepas, saudara doa. Cari. Yang bawa dengan Tuhan dan serano. Dan izinkan pasti pertemuan dengan hamba-Mu Titik pasti ada dan serano. Jangan bergosip, saudara. Sayang, kita ini sudah pilihan Allah. Ya. Jangan bergosip yang aneh-aneh. Saudara tidak puas, tidak apa-apa dengan saya. Tapi saudara jangan sakiti. Kemuliaan Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Amin. Jadi kita imani, saudara. Jangan yang aneh-aneh yang dibicarakan. Jangan yang kita ini merasa tidak puas, tapi kita ungkapkan dengan orang lain. Jangan orang lain nompoi enak. Nompoi nggak enak, tahu ya, yang terimanya nggak enak, nambah bumbu-bumbu racun, saudara tidak akan setia lagi pada Tuhan. Kenapa? Karena lihat hamba Tuhannya. Saya tidak sempurna, saudara. Saya akui, saya sering menyakiti hati saudara mungkin. Atau mungkin saya tidak pernah menepati janji. Saya mohon maaf. Bukan saya cuci tangan seperti Pontius Pilatus, tapi wajah-wajah saudara ini saya pegang dalam pelataran Tuhan. Amin. Mari imani, saudara. Carilah. Itu perintah. Carilah. Panggil hadirat Tuhan turun. Puji Dia, sembah Dia dalam segala perkara. Karena Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Amin. Karena kuasa Tuhan itu akan bekerja di tengah-tengah kita. Wujudnya apa, Bu? Kalau saya mencari itu, adakah pertolongan Tuhan? Oleh Himmu Kudusika. Allah itu tahu semua kejadian yang akan datang dan yang terjadi. Ada satu kesaksian, karena saya sudah izin dengan yang memiliki kisah ini. Kita ini sudah lama berdoa untuk keluarga, saudara. Bukan karena saya PR, dan saya yakin orang tua juga, orang tua ini, suami istri juga berdoa. Saya yakin, karena sudah ada banyak perubahan mimik muka wajahnya sukacita. Suatu ketika dia punya anak perempuan yang ingin pergi ke luar negeri, saudara. Dan anak ini hamil masih muda. Kemudian tiba saatnya pemberangkatan, koper sudah dimasukkan ke bagasi, saudara. Maksudnya naik ke pesawat. Ya. Kemudian namanya dia dipanggil-panggil, tapi dia mau ke toilet, saudara. Kasarannya, maaf ya, bahasa Jawanya kebetulan kencing, ya. Dia lari-lari. Begitu dia masuk, dan dia pikir kencing, ternyata berudang, saudara. Tahu berudang? Pendarahan, gugur anaknya tuh. Walaupun dia tidak menupai, masih gumpalan-gumpalan, kan bahaya, saudara. Kalau kehabisan darah bisa apa? Meninggal, saudara. Dia nangis dengan orang tuanya. No betis. Kenapa itu terjadi? Karena orang tua ini mencari Tuhan, meminta keselamatan dan mencari Tuhan. Dan itu kuasa mujizatnya dinyatakan. Dia mendapat mujizat. Coba kalau ada di pesawat, saudara. Bisa bayangkan, saudara.
kendaraan di pesawat, pusing nolong, berdarah, terus apa yang terjadi? Pasti mau mengancam hidup anak ini. Karena dia masih di Indonesia, dia nangis, dan tidak lama kemudian dia batalin. Di dalam pembatalan itu dia sudah bilang, sudah Pak, tidak apa-apa, nanti di koperku nanti aja, tapi dengan waktu yang singkat aja koper sudah di depan dia. Bukan itu seperti sulap gitu, dia cari Islam, dia diberikan kopernya, dan mau keluar pun ada halangan, tidak boleh. Karena saya masuk tidak boleh keluar. Mana ada keluar masuk tidak ada. Mana ada orang masuk keluar tidak ada. Ya cuma ini toh yang terjadi. Jadi dia halang-halangi. Tapi dengan kuasa Tuhan dia cari kehendak Allah pasti. Saya percaya itu kuasa Allah. Diizinkan. Begitu dia keluar, ditampani suaminya dan mertuanya, mama mertuanya. Kenapa? Orang tua ini lega, maksudnya dia sudah ada di luar negeri. Jadi orang tuanya di luar negeri itu anaknya sudah lega lah. Kenapa? Karena sudah terjawab bahwa mama mertuanya memang dokter. Jadi sudah tenang hatinya. Itu suatu kesaksian, saudara, bahwa perjalanan kehidupan manusia itu tidak terduga. Oh ya, ada sesuatu kejadian yang membuat kita tuh, nggak siap. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mau terjadi seperti itu. Masalah itu bertubi-tubi datang. Nanti ada satu kesaksian lagi yang saya ungkapkan. Kalau ini sudah deal semua, saya mau bersaksi lagi. Dan saya izinkan lagi pada orang tersebut. Ya. Karena ini mengenai kematian. Kita lihat lagi. Kita sudah berdoa, kita serahkan. Hari-hari kita sudah doa. Udah diurapi tempat, tapi kejadian nanti saya akan kisahkan nanti di lain hari. Yang penting sekarang ini carilah, maka kamu akan mendapat. Kemudian ketoklah. Apa di sini? Maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah itu adalah apa? Kita minta hadirat Tuhan. Turun, jamah saya, bukan turun. Ayo berkati saya, enggak. Turun jamah hidup saya, warga saya, pekerjaan saya. Turun ketok itu turun menjamah itu memegang, mengurapi seluruh hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, langkah kita, keuangan kita, turun dan menjamah. Nah ini artinya dibuka bagi. Nah saudara harus ingat, Lukas pasal 11 ayat 9 ini adalah pedoman bagi kita anak-anaknya. Lalu kita lihat dengan Lukas 11 ayat 9 ini, apa yang terjadi setelah Yesus berdoa? Lalu, apa yang terjadi? Ya Bapa, jikalau boleh lakukanlah cawan ini dari hadapanku. Tetapi hanya kehendakmu yang jadi. Betul enggak? Jangan kehendakku, jangan kemauanku. Aku enggak kuat, tapi jangan kemauanku. Kalau boleh, lakukan. Jangan sampai ada kayak gini-gini siksa, ludah, mahkota duri, dicambuk. Itu ngeri sudah buat dia. Kita aja melihat aja ngeri, saudara. Dia pun juga anak Allah, tapi dia juga menjelma, menyatukan diri menjadi manusia, turut menderita dalam penderitaan kalian dan saya. Kalau dia menjadi anak Allah, dicambuk, dimatiin, dia pasti akan bangkit karena dia anak Allah. Dia berkuasa. Mengapa? Dia memang masuk seperti manusia. Kenapa? Karena dia mau penderitaan kita diangkat olehnya. Tahu saudara? Mengapa Yesus menjelma menjadi manusia biasa? Ya. Karena dia mau penderitaannya diberikan, dia merasakan penderitaan. Dan satu hal yang kita harus ingat, setelah berdoa, dia malah ditangkap sama prajurit, ya kan? Bahkan dia dicium oleh muridnya Yudas Iskariot dengan 30 keping perak. Kalau dipikir secara logika, bersembayang kok gak mandi doa? Betul enggak? Nah, benar. Semua itu adalah kehendak Allah. Penggenapan firman Allah itu terjadi. Kita tahu dari mana?
Ya dari Petrus yang amarah, emosi, cinta Tuhan sungguh-sungguh menggebu-gebu, sering di dada Tuhan Yesus, sering merasakan hadirat Allahnya. Begitu gurunya ditangkap, dia membela. Dia apa? Membuka pedangnya dia apa? Diputus telinganya, saudara. Musuhnya, prajurit yang nangkep Yesus adalah apa tindakan Yesus? Dia malah marahi muridnya. Ini pengenapan firman Bapakku. Ini pengenapan Bapakku. Harus dilakukan Petrus. Oh, iya ya, baru sadar ya. Kita juga itu saudara. Sudah begitu sudah buat atau apa? Loh, itu adalah kewajiban. Kalau berkat dan anugerah dan perlindungan dan kekayaan semua itu milik Allah. Kalau belum waktunya, belum bisa turun, saudara. Buah itu belum matang ya, tidak bisa jatuh. Kalau kita senggek dewek, akhirnya di tengah jalan lenyap, kita salahkan Tuhan. Nah itu bahayanya, saudara. Kita ini sudah ada lingkupnya sendiri-sendiri. Sinar kemuliaan Tuhan di tengah. Ini alam semesta itu perang dengan kekuatan dari pikiran kita, perasaan kita. Nah itu bahaya. Kita ke bawah, orang mandi jadi ya doa bukti no kok ngini sih. Nah itu bukan saya minta pembelaan, seperti doa Tuhan Yesus. Hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Maunya kita gini, tapi Tuhan berkehendak lain. Sini tungguin, muter aja. Tungguin, ya sabar dulu. Karena harus begini. Nanti kalau sudah kejadian semua, Tuhan golkan baru kita sadar. Itulah manusia. Oh, saya sadar, oh ya, kenapa ya? Kok dipanggil, kenapa ya? Gitu. Kenapa? Karena betul-betul Lukas 11 ayat 9 menjiwai, menyatu dengan kita. Dan semuanya ini hanya kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita sadar bahwa Tuhan menyertai perjalanan kita. Ada kata-kata di sini, saudara, yang indah, saudara. Bersandarlah pada kekuatannya yang sempurna. Saya bilang, saudara, bagi kita tidak sempurna bersama Tuhan, kita hari demi hari disempurnakan. Lalu dikatakan di sini, biarkan Dia memimpin, melindungi, dan memberi pertolongan. Izinkan tangan Tuhan terulur bagi kita, dan Tuhan melindungi kita dan memberikan pertolongannya. Itu hak Tuhan dalam hidup saudara pribadi, lepas pribadi. Amin. Paham ya? Keilahiannya, maksudnya kesucian dan kekudusannya itu membawa kita melintasi waktu. Jadi ketika terang yang terang pertama awal itu, saudara, yang bersama dengan Yesus sebagai juru selamat itu akan melintasi waktu. Apa artinya? Umurmu, kekuatanmu, kepandaianmu, fisikmu itu melintasi waktu, tidak terbatas di hadapan Allah. Lalu di sini katakan dan ruang tak terbatas. Benar tak, saudara? 1 hari sama dengan 1000 hari di hadapan Allah. Nah, kita siap untuk melewati itu semua. Kemudian di sini katakan tak terhingga menuju kehidupan apa? Sejati. Jadi kehidupan yang sejati ini yang menunjukkan bahwa hidupmu selama-lamanya sah di bumi maupun di surga adalah milik Allah, milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu membawa dampak yang kuat di dalam hidup kita. Ada satu nyanyian yang berkata, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, inilah dunia, ini lembah kelam, saudara, namun tanganmu selalu menumpang hidupku. Benar enggak? Kalau enggak, mungkin kita pandemi mungkin sewakit semua, saudara. Duh, tapi ada yang meninggal, saudara. Oh, ada meninggal temanku. Oh, ada yang meninggal. Itu adalah Tuhan. Betul enggak? Kalau Allah sudah melihat kronologinya harus diambil
karena nanti berbahaya, diambil oleh Tuhan. Tahu berbahaya, semakin melanggar, semakin lupa sama itu, diambil sudah, biar selamat kan caranya gitu. Itu hak Tuhan, hak Allah Bapa. Umur itu di tangan Allah Bapa. Kemudian dikatakan, saatku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Maksudnya apa? Ketika kita menghadapi masalah ini sudah, hati ini tidak enak saja. Kayak Tuhan berkata, hatiku sedih, betul tidak? Seperti mati rasanya. Itu sudah dialami. Jadi masalahmu itu Tuhan Yesus sudah mengambil alih. Paham saudara? Di sini katakan, kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Kalau sudah waktunya, kemenangan menjadi bagianmu. Tapi jangan menunggu. Tahu menunggu? Menunggu tapi ngomel percuma. Kalau menunggu dengan sabar boleh. Menunggu itu ada dua. Menunggu itu cepet-cepet nang selesai, kita terus saya nonton. Tapi yang satunya menunggu dengan rela, itu yang Tuhan mau. Menunggu dengan rela, dengan kerelaan hati mengalir. Kemudian di sini katakan, kaulah Tuhan yang berjanji. Janji Tuhan itu loh saudara, ya dan amin. Betul enggak? Tak sekalipun kau ingkari, kesetiamu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Sudah sekarang mau berapa? Sudah banyak pertolongan Tuhan menjamah saudara? Itu kan dulu Bu, sekarang kan beda. Sama, dulu sekarang di hadapan Allah sama. Kebaikan Tuhan itu selalu membuat kita kuat. Dan kita sadar kalau sekarang ini kita lagi krismon, lagi posisi tidak baik seperti Tuhan Yesus, harus berdoa. Jangan terlelap tidur. Tidur itu artinya kita itu dinabubukkan dengan suasana di bumi ini. Oh begini aku kok tidak bisa begini. Nah itu dinabubukkan saudara. Jangan lihat orang saudara. Dan jangan dengar gosip yang tidak membangun. Tahu ya saudara? Saudara di tengah. Sudahlah, jangan dibicarakan. Jangan tambah dibumbuin. Nah, itu tak bergum. Nggak sih ngantuk saudara. Siapa yang ngantuk? Tahu ngantuk? Nyengat dulu saudara. Siapa yang nyengat nanti akhirnya? Iblis. Kita nggak mau ke sana. Racunnya bahaya. Bisa membuat cemot-cemot di hati. Betul enggak? Hanya kita panas dan kita bertindak salah di hadapan Allah. Kemudian di sini katakan, kesetiaan sungguh terbukti sepanjang hidup. Untuk selamanya ku kan setia. Dan ini janji kita loh. Tapi jangan hanya di mulut toh, melayani mengasihimu di hadapan Tuhan sepertimu, kaulah Allahku yang setia. Benar enggak? Kalau saudara mau sungguh-sungguh seperti nyanyian ini, ya bukti no saudara. Bukan bukti yang pada bukti. Percuma, saya kan manusia saudara. Menilainya bisa salah. Tapi buktikan pada Tuhan, saya setia sampai Maranatha datang. Amin. Kita lewati dan Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Itulah firman Tuhan, kita sudahi dan Tuhan itu memberikan firman-Nya selalu hidup di tengah-tengah kita. Ya saudara.